كتاب الله تعالى صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti kita lihat hari ini juga 17 ya kan? Hari ini 17. Sudah 17. Pas. Iya, share. Nuzulul Quran. Seperti kita lihat di flyer atau di yang tim flyer kemarin kirim Nuzulul Quran. Sebelumnya khatam Al-Quran. Nuzulul Quran itu karunia dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya mukjizat yang paling besar atau yang paling mulia di hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap Nabi Allah Ta'ala kirim atau menutus Rasul harus punya mukjizat. Mukjizat itu sesuai masanya, sesuai waktunya, sesuai urannya yang Nabi tersebut hidup sama kaumnya. Jika kita lihat mukjizat-mukjizat yang ada untuk seluruh nabi yang Allah Ta'ala kasih ceritanya di Al-Quran, yang paling besar, yang mukjizat yang paling besar seperti mukjizat Sayyidina Musa alaihissalam itu muncul di jamaah atau kaum itu yang Fir'aun dan kaumnya. Mereka suka melakukan sihir. Jadi Allah Ta'ala jadikan mukjizat Sayyidina Musa alaihissalam mirip. Ya, sihir itu Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrihi. Sihir itu khayal. Kamu kaya melakukan ini padahal tidak. Kamu lihat ini kayak ular padahal ini bulben atau pen atau macamnya. Taruh tali jadi ular, itu khayal, hakikatnya enggak. Itu yang cipta sesuatu yang Allah Ta'ala cipta itu yang enggak ada yang bisa mirip, berubahi seperti ciptaan Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin manusia jadikan ini bulben atau macamnya sampai jadi ular benar-benar. Enggak ada yang bisa. Tidak mungkin, itu mustahil. Jika kita lihat Sayyidina Isa alaihissalam, waktu Allah Ta'ala kasih izin kepadanya dari tanah jadikan burung, bisa terbang. Dalam riwayat hadis juga itu setelah tanahnya jadi burung, Sayyidina Isa alaihissalam tiup di dalamnya sampai dia bisa terbang. Setelah dia tutup dari mata mereka, dia jatuh. Artinya apa? Artinya tidak bisa punya turunan dari burung yang Sayyidina Isa alaihissalam dari tanah jadikannya burung. Tapi ya semuanya ini dari Allah Ta'ala. Di ayat Al-Ma'idah, di ayat itu biizni, atas izinku. Wa ittakhluqu minat-tini kahayati at-tayri fatanfukhu fihi fatakunu tayran biizni, atas izinku kamu bisa jadikan itu. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih, ya berarti Sayyidina Isa tidak. Walau di zahirnya dia ciptakan sesuatu yang itu tadi bilang burung dari tanah, zahirnya ciptaan seperti ciptaan Allah Ta'ala. Tapi ya setelahnya dia setelah pergi atau setelah mereka tidak lihat dia jatuh, ya sudah balik lagi tanah. Tapi di hadapan mereka jadi Sayyidina Musa alaihissalam mukjizatnya apa itu? Kita lihat tongkat yang biasa yang dia pakai. Waktu dia munajat, Allah Ta'ala bilang sama beliau, apa itu yang di Musa, yang di tanganmu wahai Musa? Ya ini tongkat saya. Tongkat saya, ahusyu biha ala ghanami, karena dia punya dia mengembala kambing, ya jadi butuh di jalan biar kanan kiri itu kambing
Kalau ada seperti tongkat atau rutang atau arahin arah kanan kiri ya ikut. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Kalau saya jalan pakai. Itu satu. Yang kedua, wa ahussu biha 'ala ghanam. Itu biar domba atau kambing itu arahin kanan kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, waliya fiha ma'arib ukhra. Kadang-kadang saya pakai untuk hal yang lain. Seperti apa? Seperti kita bilang ambil pohon-pohon itu ya ke kambing itu masuk juga. Karena dia gini ya kan, dia bisa tarik ke sesuatu atau itu masuk. Ada ya hal-hal yang lain. Kadang kita pakai tongkat itu untuk hal yang lain. Setiap orang beda menggunakan tongkatnya itu beda-beda ya. Oke, alqihah Musa itu taruh di itu waktu dia taruh ya jadi ular. Takut Sayyidina Musa takut. Allah Ta'ala bilang ambil kamu ambil. Dia waktu dia masuk ya jadikan atau balik lagi tongkat. Padahal tadi sudah ular. Ini mukjizat yang besar. Terus Musa masukin tanganmu ke dalam. Waktu dia masukin keluarinnya jadi cahaya seperti lampu. Ini di mata manusia itu seperti yang tadi bilang khayal, kayak ini tidak mungkin, tidak hakikat ini. Tangan jadi seperti lampu, cahayanya putih. Ya, mereka tidak percaya. Datang kamu Fir'aun. Fir'aun bilang ya kamu siap kalau kita kumpul tukang-tukang sihir ya boleh siap. Jadi maksud saya dari cerita ini mukjizat Sayyidina Musa alaihi salam itu yang paling besar. Karena masa mereka banyak sihir, tukang sihir, jadi mukjizatnya mirip seperti mereka. Ya. Di akhir cerita yang setelah Fir'aun kumpulkan seluruh tukang sihir, semuanya ceritanya di Al-Quran berapa kali yang mau baca ya bisa lihat di Al-Quran. Setelah mereka kumpul di istana Fir'aun atau di tempat yang luas, mereka taruh tali-tali sama tongkat jadi ular. Sayyidina Musa juga takut karena manusia. Lihat di hadapannya ini semuanya ular. Ya, orang yang biasa ya pasti kaget atau panik bahasa Indonesia bilang. Panik dari sesuatu yang mungkin kita bilang takut. Oke, sudah selesai. Ya waktu Sayyidina Musa panik, Allah Ta'ala mewahyukan, wahai Musa, taruh tongkatmu. Oh, tongkatnya itu bisa makan semuanya ular-ular. Bisa jadi ular, makan semuanya ular itu yang tadi tali mereka sama tongkat. Ya, ini mukjizat di Al-Quran kita baca semuanya sudah faham. Ya, Syekh Faisal kenapa taruh cerita di sini? Biar kita tahu mukjizat Sayyidina Musa muncul sesuai keadaannya di kaumnya. Tapi seperti tadi bilang, sihir itu khayal. Sihir itu khayal. Ya kenapa Syekh Faisal dari tadi khayal ini hampir 10 kali kamu bilang khayal. Karena hakikatnya tidak. Jadi orangnya yang sakit sihir, ya ada sesuatu, tapi ya banyak itu jadi khayal. Ya ada jin di rumah saya, ya muncul jin. Ada bahasa Indonesia namanya apa bahasa Indonesia bilang anak, kuntil anak ya muncul, kuntil anak di jalan. Ada ini, ada itu. Kalau dia khayalnya kasih sesuatu ya dia muncul. Hakikatnya, masalahnya Sayyidina Musa alaihi salam, waktu mereka taruh tali sama tongkatnya jadi ular, Sayyidina Musa taruh tongkatnya juga dia dimakan semuanya yang di situ. Orang tukang sihir kita baca di Al-Quran langsung mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Mereka bilang, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kita beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tadi mereka bilang sama Fir'aun, kalau kita menang, kasih apa? Ya, saya kasih imbalan, saya kasih hadiah. Terus, atas nama, waktu mereka tongkat, atas nama Fir'aun, kita yang menang. Mereka bilang seperti itu. Tapi ya, dalam 1 menit,
Waktu Sayyidina Musa taruh tongkatnya, makan semuanya itu langsung mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal 1 menit sebelumnya mereka masih membela Fir'aun. Sekarang mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Ya kenapa? Karena hakikatnya seperti tadi bilang, sihir itu kalau ada tukang sihir, jadikan di hadapan kita sesuatu itu sampai jadi hayawan, dia lihat sesuatu tersebut sama. Tapi kita yang lihat, oh ini jadi ular, ini jadi anjing, ini jadi kucing, ini jadi hayawan yang besar atau yang kecil. Kita aja, dia sendiri tidak. Lihatnya barangnya seperti tadi. Jadi seluruh tukang sihir yang di masa Sayyidina Fir'aun, mereka lihat ular-ular itu atau tongkat yang jadi ular, mereka lihat sama. Waktu Sayyidina Musa taruh tongkatnya, ya dia jadi ular, mereka lihatnya ular. Mereka faham ini bukan sihir. Ini benar. Kalau sihir seperti kita, mereka tidak bisa menipu kita. Kalau sihir, ya semuanya lihat itu, ya berarti seharus kita lihatnya tongkat Musa, tongkat biasa, bukan ular. Tapi waktu mereka lihat ini, ularnya benar. Juga ularnya bisa makan semuanya yang mereka jadikan ular di hadapan mereka, ya mereka faham ini dari Allah Ta'ala benar. Langsung mereka sujud. Qalu amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Langsung mereka iman. Fir'aun itu bilang, nanti saya membunuh kamu, saya potong tangan kaki. Ya mereka bilang, ya silakan. Yang kamu, karena ini hak. Ini benar. Itu ratusan ribu orang yang langsung sujud ikut Sayyidina Musa. Sampai dia menuduh, berarti ini yang paling besar di antaramu, ini Musa. Ini biar kita faham mukjizat setiap Nabi sesuai keadaannya. Sayyidina Isa alaihi salam, mukjizatnya apa? Kedokteran, ilmu kedokteran ini. Kesehatan, ya, bisa bilang kesehatan. Ilmu doktor itu. Ya biji mana? Ya dia muncul di masa mereka bentar sekali. Kalau ada yang sakit, kalau ada ini obatnya, ya mereka bagus. Bisa cari obat sampai mungkin bilang penyakit tersebut bisa hilang, bisa sembuh. Allah Ta'ala kasih mukjizat yang paling besar. Apa itu? Ya dia diusap sama orang yang sakit kusta atau macamnya, sakit kulit sampai itu langsung dia sembuh. Langsung sembuh. Sampai lebih dari itu, usap atau mereka bisa menghidupkan orang yang sudah mayit. Itu ceritanya yang jelas, paling jelas di dalam riwayat hadis-hadis itu. Ada satu perempuan yang anaknya meninggal, ya ibunya nggak ada yang bantu, ya dia datang ke Musa, Isa, wahai Isa, ini anak saya nggak ada yang bantu saya, tolong biar dia doa. Setelah dia, setelah mereka lihat Sayyidina Isa alaihissalam sudah obatin orang yang sakit yang ini, dia datang langsung Sayyidina Isa taruh tangannya, baca sama orang tersebut, dia berdiri. Padahal sudah meninggal. Masuk sakaratul maut, sudah meninggal. Sudah selesai. Kaumnya bilang, enggak, ini menipu kita. Ini ada perjanjian sama orang tersebut, sama anak tersebut. Kalau kamu mau hidupkan orang yang mayit, coba. Kita tahu makam Sam bin Nuh, anak Nuh alaihissalam. Kita enggak mau yang baru mati. Kita mau yang sudah ribuan tahun. Ya dia datang ke makamnya. Ini Nabi, mukjizatnya. Sayyidina Isa alaihissalam datang ke makam tersebut, doa. Allah Ta'ala kita baca di Al-Quran. Utuhil mauta bi'izni. Atas izinku. Ada ayat lain, bi'iznillah. Atas izin Allah Ta'ala. Ya doa, ya keluar. Ya, mereka ada yang beriman, ada yang percaya, ada yang tidak. Itu tadi bilang mukjizatnya sesuai keadaannya. Nabi Muhammad datang atau muncul di Jaziratul Arab, Pulau Arab itu, Quraisy di Makkah, Al-Madinah. Itu orang Quraisy yang paling fasih dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya, kapan itu? Kita semuanya tahu ayat yang pertama itu Iqra' bismi rabbika di Gua Hira. Tapi kapan itu? Ya dalam riwayat hadis semuanya bilang itu di tanggal 17 Ramadan. Mulai di 17. Sampai kita kasih ini lihat judulnya Nuzulul Quran di 17 Ramadan.
17 Ramadan, tapi Syekh tadi di awal daurah kita belajar kajian di kajian itu puasanya di tahun 2. Ya, puasanya di tahun 2, tapi Ramadan tetap namanya Ramadan. Rasulullah belum ada wajib puasa waktu itu. Dia lagi di Gua Hira, Jibril datang yang cerita yang kita tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya 3 kali ya. Kapan mulai? 17 Ramadan. 17 Ramadan kapan itu? Umur Nabi masih 40 tahun. Berarti di sebelum hijrah. Sebelum hijrah berapa itu? 13 tahun. Sebelum hijrah 13 tahun. Ya, karena Rasulullah di Al-Madinah itu 13 tahun. Maaf, di Makkah. Di Makkah. Di Makkah 13 tahun, habis itu hijrah. Ini yang namanya nuzul Al-Quran. Selama 23 tahun itu Al-Quran sudah sempurna. Sudah lengkap. Di tahun berapa? Di tahun berapa? Ya, sampai kita tahu di Hajjatul Wada. Waktu Rasulullah ikut haji, di tahun yang terakhir dari umur Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih turun. Ayat Al-Yawma akmaltu lakum, hari ini saya sudah selesaikan atau sempurnakan agamamu, wa raditu lakum al-Islam madina, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu turun di Hajjatul Wada. Sampai ada orang Yahudi bilang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, ada satu ayat di buku kamu, kalau turun sama kita, mungkin kita jadikan lebaran, jadikan hari raya. Ayat yang mana? Dia bilang ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Karena di dalam ayatnya itu kasih tahu agama kita sudah sempurna, Allah Ta'ala sudah ridha agama Islam untuk kita, ya jadi kita mungkin jadikan hari itu hari raya. Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama dia, saya tahu ayatnya itu. Kapan turun, waktunya, tujuannya, faedahnya itu saya tahu semuanya. Ini turun di Arafah. Waktu Rasulullah di Hajjatul Wada, atas untanya turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum, sampai untanya tidak kuat. Tidak kuat Rasulullah waktu turun wahyu. Rasulullah lagi naik atau lagi atas unta, dia tidak kuat turun atau duduk. Ya, saya tahu ini. Ini ayat yang paling mulia betul. Itu di Hajjatul Wada. Tapi setelahnya masih ada berapa ayat. Setelahnya masih ada berapa ayat yang turun. Sampai kita belajar di buku At-Tirmidzi atau Al-Baihaqi kalau tidak salah. Ayat yang terakhir itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sebelum ayat Ad-Dain, ayat 281 di surat Al-Baqarah. Itu mereka bilang turun sebelum Rasulullah wafat 9 hari. Berarti setelah tadi di Hajjatul Wada, di bulan Dzul Hajjah, masih ada berapa sampai Rabiul Awal? Masih ada berapa ayat? Tapi ini ayat yang terakhir ya, mereka bilang ayat yang terakhir tentang hukum. Ada ayat yang terakhir mungkin kita bisa baca di buku-buku ulumul Quran. Ayat yang terakhir turun ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang di surat ini, ada yang bilang ya betul itu yang semuanya ini benar. Karena mungkin ayat yang terakhir tentang hukum-hukum ya ayat sekian. Ayat yang terakhir tentang cerita ya bisa sekian. Ada yang bilang surat yang terakhir itu surat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu mereka bilang itu surat yang lengkap. Artinya yang surat yang turun sempurna atau dari ayat pertama sampai akhir itu ya bisa bilang surat. Tapi masih ada sebelumnya surat. Masih setelahnya ada ayat. Ada ayat mau'izah, ada ayat hukum, ada ayat nasiha, ada ayat cerita. Seperti cerita Musa, Fir'aun yang kita dengar berkali-kali di Al-Quran. Itu yang bilang ini ayatnya pasti ada tujuan atau ada maksud. Maksudnya ayat yang terakhir dari ayat hukum-hukum. Ayat yang terakhir dari ayat cerita. Ayat terakhir dari ayat bisa kita masukkan di situ yang bilang ini ayat yang terakhir kita harus terima. Selama 20 tahun itu Al-Quran sudah turun.
sampai waktu turun ayat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinukum, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama nangis. Mereka bilang, ya ini Abu Bakar As-Siddiq sudah tua, tidak faham, kita harus senang. Agama kita sudah sempurna hari ini. Allah Ta'ala bilang sudah sempurna, hukumnya sudah sempurna, lengkap. Artinya tenang. Seharus kita tenang. Ya, dia nangis, Sayyidina Abu Bakar, pintar sekali, paham. Wah, kalau sudah sempurna berarti mulai kurang. Ya, kita lihat di umur kita aja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita badan kita kuat sampai 40 tahun. Itu yang walamma balagha asyuddahu. Keras, paling keras di 40 tahun. Wa balagha arba'ina sanatan. Setelah 40 tahun ya mulai kurang. Ya sudah mulai muncul sakit tulang, ya ginjal, ya kepala, ya kita bilang gula, ya tinggi darah, ya terus macam-macam itu mulai muncul. Ya yang mudah-mudah kita tahu tidak terasa. Walau ada penyakit ya bisa bilang flu ya sudah 2 hari 3 hari sembuh. Tapi kalau sudah tua setelah 40 50 ya tidak cukup 3 hari. Harus ada setelah dia sakit harus butuh 2 hari 3 hari pemulih atau macamnya. Kena karena badannya setelah 40 tahun mulai kurang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang seperti itu. Ya Allah dia nangis. Mereka bilang ya kenapa nangis? Harus kamu senang. Ini agama kita sudah sempurna. Alhamdulillah. Berarti Nabi semuanya amanahnya sudah sampaikan ke kita. Harus kita senang. Dia bilang tapi ya setelah yang sempurna mulai kurang. Fabaka Abu Bakar Siddiq. Ya Syekh Faisal kamu kasih cerita ini ya kenapa? Maksud kamu apa? Tujuanmu apa? Tujuan saya Al-Quran, lafaznya, ayatnya sudah ada. Enggak ada yang bisa tambah. Tapi rahasianya itu bisa turun kepada setiap orang. Nuzulul Quran tidak mungkin turun lagi. Sudah mulai dari 17 Ramadan sebelum atau dari 40 tahun. Umur Nabi 40 tahun. Sampai dia wafat ya sudah itu lengkap di situ. Sudah selesai. Tapi setelahnya fahamannya itu yang masih ada sampai sekarang. Kita lihat, baca di buku tafsir zaman dulu, buku tafsir zaman sekarang, atau ulama yang sekarang, ya luar biasa. Ya Allah, tujuan mereka bagaimana bisa? Ada fahaman baru untuk kita, untuk tafsir Al-Quran. La ilaha illallah. Terus, tadabburnya setiap orang beda. 2 orang setiap hari qiyamul lail, tapi itu dapat fahaman beda sama fulan. Itu yang namanya tanazzuluhu. Nuzulul Quran enggak ada, tapi tanazzuluhu rahasia yang turun itu sesuai wadah kamu. Fulan ahli Al-Quran. Ya, yang saya kemarin bilang. Doktor namanya Ahmad Ad-Dubyan. Yang mau cari di YouTube silakan. Ahmad Ad-Dubyan namanya. Doktor Ahmad Ad-Dubyan. Khatam Al-Quran di dalam 8 jam. Ada di YouTube bacaannya. Di YouTube ada bacaannya. Di dalam 8 jam sudah selesai. Ada wawancara sama beliau. Dia bilang lebih dari 8 jam. Di bawah 8 jam saya bisa juga baca. 30 juz. Ini dia sebelum dikasih cerita dia bilang karena Sayyidina Utsman bin Affan bilang lau tahurat qulubukum ma syabi'tum minal Qur'an. Jika hati kamu bersih, kamu atau kalian tidak kenyang dari Al-Quran. Tidak kenyang, mau bilang tidak bosan, mau bilang bisa baca dari awal sampai akhir, tapi karena hati kita kotor ya baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, sudah bosan saya masih mau istirahat. Padahal mereka bisa sampai khatam dalam 1 rakaat. Kita tidak kuat. Kita tidak bisa. Ya, itu yang namanya hal orang tersebut, itu yang namanya nuzulul Quran. Bukan nuzul hurufnya. Tanazzulnya, rahasianya itu turun kepada hati beberapa orang. Sampai kita lihat beberapa ulama min ahli tafsir. Setelah kita baca tafsir sebelumnya, kita baca tafsir bulan, ya Allah, dapat fahaman yang baru ini dari mana? Ini yang kita bilang rahasia turun Al-Quran kepada orang tersebut.
Sampai saat ini. Di antara kita di sini pasti ada beberapa orang yang baca Al-Quran. Di dalam hatinya dapat sesuatu yang mungkin bukan beda sama yang saudara yang ikut. Tim kita kemarin yang khatam itu sampai 60, sampai 60 kali atau 61 kali. Itu ya pasti setiap orang yang baca beda. Rahasia di hati mereka beda. Tanazzulul Quran masih ada. Ala qulubis salihin. Untuk atau turun kepada hati-hati orang saleh rahasianya masih ada. Yang saleh. Salehnya itu ya tua, muda, yang saleh, yang ahli Al-Quran, yang Allah Ta'ala dipilih orang tersebut. Jadi nuzulul Quran, hurufnya, tambahan ayat seperti itu mustahil turun, berarti enggak ada yang bikin atau yang ada ayat yang baru yang turun. Enggak ada. Tapi rahasianya, fahamannya yang baru ya ada. Dari fulan ke fulan ya beda. Tinggal wadah kita bagaimana? Bisa terima rahasia Al-Quran? Setiap orang tahu wadahnya. Kalau kita tanya sama ibu-ibu ya tentang sesuatu banci yang bagus yang mana di dalam rumah kamu, dia bisa bilang ini masih yang paling bagus ini. Kalau ada sesuatu dia pakai ini. Kalau ada acara pakai ini. Kalau di rumah pakai yang ini. Ya kenapa? Karena dia tahu wadahnya itu cocok sama keluarga. Ini cocok sama tamu. Ini cocok. Ya ini wadah kita, hati kita sama. Setiap orang tahu wadahnya gimana. Setiap orang tahu bagaimana hatinya. Setiap orang ya juga rahasia itu bagaimana cara ambil itu sesuai persiapan hatimu, sesuai persiapan akhlakmu, ibadahmu, puasamu, zikirmu itu semuanya sesuai hatimu. Jadi rahasia Al-Quran Rasulullah SAW atau Abdullah bin Abbas dia bilang di Al-Quran ada zahir, ada batin. Ada zahir. Saya sering bilang, orang Indonesia bilang maaf zahir dan batin atau lahir dan batin ya kan? Ya, itu zahir yang fisiknya zahir. Batin itu yang maksudnya hati. Walau banyak tidak faham maksudnya lahir batin, tapi orang Malaysia bilang zahir, zahir dan batin. Orang Indonesia kata Arab zahir. Orang Indonesia bilang lahir. Bagaimana lahir? Lahir apa itu? Ya oke, fisik lahir ya oke. Mungkin ada katanya mungkin kurang, tapi maksud mereka itu maaf dari zahir. Maaf dari batin kalau ada sesuatu di dalam hati kita. Di Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas bilang ada zahir, ada batin. Ya, tapi kapan dapat yang batin? Setelah kamu terima bersih yang zahir. Zahir kita ya, zahir kita alhamdulillah syekh kita sudah bisa khatam, kita sudah bisa baca, bacaan kita sudah alhamdulillah lancar, kita sudah ikut kelas-kelas ya. Ini awalnya. Ini awalnya. Tapi ya setelah itu ada qiyamul lail yang di antaramu sama Allah Ta'ala ada enggak? Ada ya bacaan yang tadabbur yang kita bilang kemarin atau enggak? Ada bacaan khusus? Ada syari rahasia Al-Quran? Ada fahaman yang baru? Ya kamu diri sendiri sudah tahu. Bacanya yang zahir alhamdulillah sudah dapat. Bisa jadi wasilah sampai muncul rahasia-rahasia Al-Quran. Ini yang kita cari tanazzulnya, nuzulnya. Nuzulnya ayat sudah. Tapi turun rahasia itu ya bagaimana caranya? Itu yang tadi yang kita bahas. Itu bagian pertama dari hari ini. Bagian yang kedua di 17. Ada yang masih ingat kita bilang perang apa? Perang Badr. Perang Badr di 17 Ramadan. Sama. Namanya Yaumul Furqan, hari perpisah atau pisah di antara hak dan batil. Kita masih ingat yang ikut kajian sirah masih ingat ya sebabnya apa itu Ghazwat Badr ya karena Rasulullah SAW keluar atau dengar ada satu kafilah untuk Quraisy atau milik Quraisy lewat jalan Rasulullah bilang kita mau ambil hak kita karena mereka ambil hak saudara kita di Makkah.
rumah tanah orang Quraisy. Ya, jadi balasannya atau Rasulullah sama sahabatnya bilang ini kesempatan kita pergi ke jalan kafilah tersebut, ambil harta mereka. Balasan karena mereka ambil hak kita. Itu setelah apa? Setelah Allah Ta'ala kasih izin kepada Nabi. Setelah Allah Ta'ala bilang sama Nabi, ayo sekarang mulai berang sama orangnya. Itu kapan? Di tahun yang kedua. Kita tahu perang Badr di tahun yang kedua. Itu bulan Ramadan. Mereka keluar mau ambil harta aja. Harta kafilah itu. Tapi di takdir Allah Ta'ala ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ya berang. Sahabat Rasulullah SAW sama sahabatnya sudah banyak. Ya bisa sampai 1.000, 1.000, 2.000, 3.000. Sudah banyak yang sudah Muslim. Tapi karena mereka, tujuan mereka tidak mau ketemu sama tentara atau pasukan Quraisy. Tujuan mereka kita mau ambil harta dari kafilah. Biasa di kafilah ada 10 orang, 15 orang ya sudah. Mereka lihat mudah. Jadi Rasulullah keluar sama sahabatnya. Kita baca, sudah baca di Al-Quran. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. Tapi takdir Allah Ta'ala itu yang kita tidak tahu di dalam hidup kita. Kadang-kadang saya usaha ya seperti sekarang. Kemarin siapa itu cerita Syekh Ahmad. Ahmad kita di sini semua kenal Ahmad Al-Syahabi. Sudah lagi rencana mau umrah. Ya daftar kasihan, bayar kasihan. Ya waktu mau umrah ya kita lihat di mana keadaan mereka tidak bisa. Pesawat, ya, ada beberapa pesawat yang tidak bisa. Wahai hamba Allah Ta'ala, kadang-kadang kamu atur sekian, tapi Allah Ta'ala tidak mau kasih itu. Kasih yang lain. Kamu mau ini pengen sekali, tapi Allah Ta'ala tidak kasih. Sampai kamu sedih 2 hari, 3 hari, 1 bulan ya kenapa tidak dapat itu, saya sudah usaha. Ya oke, tapi setelahnya baru sadar ya hikmah Allah Ta'ala ini tidak boleh. Nanti muncul hikmahnya. Ya Allah, Alhamdulillah Allah Ta'ala menjauhkan saya dari hal tersebut. Ya. Rasulullah sama sahabat tadi kita bilang mereka tujuan mereka mau ambil harta. Jadi mereka keluar tidak siap-siap, tidak bawa alat perang yang zaman mereka, yang kita bilang pedang sama anak panah sama orangnya yang bagiannya yang bilang dir' yang itu al-mighfar. Ya kita bilang alat perang zaman dulu. Di sekarang kita siap-siap sama. Ya, tapi di zaman mereka keluar ya mau ketemu sama kafilah. Jadi tidak perlu siap-siap berang karena biasa yang jaga kafilah itu orang biasa. Tidak bawa alat berang. Jadi kita tidak perlu. Mungkin bisa tangkap mereka sudah selesai. Tapi Allah Ta'ala tidak kasih hikmah. Abu Sufyan kita sudah kemarin tahu. Jalan yang dia biasa jalan mereka, dia berubah. Ya seperti kita bilang, biasa kita jalan lewat jalan tol. Dia bilang ya, dia lewat jalan yang biasa. Kalau kita bilang di Jawa ini sekarang ada 2 jalan, jalan atas, jalan bawah ya kan. Yang itu ya mungkin bilang dia ikut jalan atas. Sudah aman, harta mereka sudah aman. Tapi Quraisy dengar bagaimana ini Muhammad sama sahabatnya mau ambil harta kita, harus kita keluar ke sana. Ya seperti cerita yang kita belajar di Perang Badr. Ya mereka keluar, terus Abu Sufyan sudah selamat sama hartanya. Ini jadi harus berang. Nabi Muhammad sama sahabatnya tidak keluar untuk berang, tapi Quraisy siap-siap mau jaga hartanya ya sama tentara atau siap-siap sampai 1.000 orang. 1.000 orang yang mereka siap-siap bawa alat berang, bawa yang tadi bilang pada pedang sama anak panah sama dir' maghfar itu yang semuanya dari besi tutup wajahnya, badannya. Ya mereka siap karena dari sana keluar mau berang. Tapi Nabi Muhammad tidak. Tapi hikmatullah tabaraka wa ta'ala ya, kadang-kadang seperti tadi bilang persiapan kamu untuk sesuatu ya saya sudah lengkap untuk asyara. Tiba-tiba ya khaimah jatuh atau kita siap-siap
listrik ya kan, mesin listrik taruh di belakang acara ya, ya tiba-tiba hari itu rusak. Ya Allah, tidak mungkin ini setiap hari di setiap acara bagus, tapi di rumah saya rusak sampai kita tidak bisa telepon sama orang lain, cepat datang ya, oke. Juga datang tidak bisa, ya Allah. Ya sudah. Ini Nabi Muhammad sama sahabatnya sudah terima takdir Allah Ta'ala. Mereka lihat ya harus kita ketemu sama mereka, harus berang, ya berang. Rasulullah siap-siap sama temannya, cerita yang kita tahu. Tapi akhirnya, karena saya tahu waktunya tidak cukup, akhirnya Nabi Muhammad sama sahabat menang di perang tersebut. Alhamdulillah. Padahal mereka tidak siap. 314, ada yang bilang 15 ya. Ketemu sama 1000 atau 950. 950 melawan sama 300 seharus habis. Karena 3 berang sama 1. Kalau kita lihat jumlahnya. Tapi waman nasru illa min indillah, itu tolongan atau kemenangan itu dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. Bukan karena tentaramu besar atau kecil. Ya. Sampai Rasulullah SAW keluar sama sahabatnya di malam Badr atau di hari yang sebelumnya. Bilang di sini fulan terbunuh di sini, fulan terbunuh di sini, fulan terbunuh di sini. Ya, dia kasih Abu Jahal, Uqbah, fulan itu dari Quraisy. Sudah, itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau kita kasih bayangan, ya berarti seharusnya mereka besok diam. Karena Allah Ta'ala sudah kasih sesuatu kepada Nabi ya, yang tadi Rasulullah kasih tahu mereka fulan nanti meninggal di sini atau terbunuh di sini, seharusnya mereka ya sudah tenang. Tapi dalam riwayat hadis sahih Al-Bukhari Muslim, Rasulullah malam tersebut itu satu malam full qiyamul lail. Dia bilang ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Satu malam sampai dia satu malam full berdiri. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat, ya wahai Rasulullah, sudah cukup, kamu sudah doa sama Allah Ta'ala, sudah cukup, Allah Ta'ala pasti terima atau kabul doamu. Ya, tapi tetap lanjut sampai pagi. Pagi ya itu di dalam ceritanya ya 1 jam sudah selesai. Ketemu, tentaranya sudah siap-siap, berangnya bukan seperti sekarang berang pesawat ya, berang yang jahat sampai kita lihat kemarin di Iran sampai 160 anak kecil itu tidak masuk berang sekolah. Ini yang bilang kita mau membela rakyat Iran. Itu kita di zaman yang jahat, zaman yang ya buruk benar-benar. Ya Nabi Muhammad SAW waktu mereka ketemu ya 1 jam sudah selesai. Korban dari kufar Quraisy itu 70 orang yang meninggal. 70 orang itu namanya apa itu, tawanan atau namanya apa itu yang bawa ke Madinah. 70 orang juga. Ya Allah. Ini 300 bisa sampai seperti itu. Berarti 150 itu ya bilang itu habis. Yang sisa kabur. Waktu mereka balik ke Makkah, itu orang Quraisy, ada yang tanya, ya kamu 1000 ketemu sama 300 orang melakukan seperti itu sama kamu, membunuh atau ya yang membunuh itu 70 orang, 70 orang tawanan. Ini bagaimana? Dia bilang enggak tahu. Kita kaya pergi kasih ini ya sudah balik lagi, sudah selesai. Mukjizatnya itu yang kita baca di surat Al-Anfal itu 60 ayat tentang cerita Badr ini. Ya Allah Ta'ala bantu kirim berapa malaikat itu. Itu yang kita bilang Allah Ta'ala kabul atau terima doa Nabi Muhammad SAW.
Jadi hari Badr satu hari yang mulia di antara berang-berang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka kita belajar kemarin di buku Riyadhus Shalihin sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab kalau dia mau musyawarah dia masukin ahli Badr sama yang hafal Al-Quran. Kalau dia mau musyawarah tentang sesuatu di waktu dia khalifah itu masukin ahli Badr. Ya tentang masalah ini bagaimana? Ada yang bilang ya, bilang tidak ya. Dia putus masalah sesuai sarangan ahli Badr. Ya ahli Badr. Ahli Badr karena mereka membela Nabi Muhammad SAW di waktu yang enggak ada yang membela, jadi orangnya orang mulia. Waktu Rasulullah SAW mau fatah Makkah, bilang sama sahabat, jangan kasih tahu sama Quraisy. Tidak boleh. Ini rahasia. Harus kita siap-siap mau fatah Makkah. Tapi jangan ada yang kasih tahu. Ada satu orang sahabat namanya Hatib. Namanya Hatib. Karena Hatib ya. Setelah Rasulullah bilang sama mereka, ya tidak boleh. Ini ikut Badr. Hatib ini sudah ikut berang Badr. Jadi orang yang mulia di antara mereka. Mereka lihat ini ahli Badr ya sudah. Orang yang paling mulia. Terus Hatib itu kirim surat ke Quraisy. Nabi Muhammad mau datang buka Makkah. Artinya ya kamu sudah paham bagaimana. Apa itu maksudnya siap-siap? Atau ya salah. Ini manusia. Biar kita paham manusia tetap salah. Guru atau murid kalau melakukan salah jangan kamu lihat ini anak maksum. Ya, manusia. Orang sahabat ikut berang Badr. Orangnya yang paling mulia di antara mereka. Tapi ya melakukan salah. Kirim surat ke Quraisy. Nabi Muhammad mau datang Makkah. Padahal Nabi sudah doa. Allahumma khudh anna al-uyun. Ya Allah mata-mata yang bawa bicara kita ke sana. Ya Allah selamatkan kita dari mereka. Sampai mereka tidak ada yang bawa kabar kita mau pergi ke Makkah. Tapi dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, itu ada si Fulan, Hatib bin Abi Balta'ah, kirim surat sama si perempuan. Perempuan itu ke Makkah. Rasulullah kirim Sayyidina Ali sama satu orang lain. Bilang sama beliau, pergi ke tempat sekian, kamu ketemu perempuan, bilang sama beliau keluarin surat. Yang ada. Suratnya sudah, orangnya sudah rahasia, diam, nggak ada yang tahu. Tapi kirim sama perempuan, biar nggak ada yang curiga, nggak ada yang tahu. Tapi karena ini wahyu, ya sudah aman. Rasulullah kirim Sayyidina Ali, Ali pergi, tunggu di tempat sekian, itu di tempat yang Rasulullah sudah tertentu, bilang sama beliau, ketemu satu perempuan. Karena Rasulullah sudah kasih tahu sifatnya. Itu Allah yang kasih, bukan Rasulullah. Lewat Jibril. Perempuan pakaiannya sekian, dia naik ke apa, itu kasih cirinya. Seperti kita sekarang, kalau mau naik Grab atau ojek, ya saya di tempat sekian ya. Ya kadang-kadang dia tanya pakai apa ya, pakai sarung sama kemeja ya. Sudah dia datang langsung ke depan saya, kan kita sudah tahu ini. Atau ada yang telepon. Kalau ada yang telepon ya sudah gampang. Tapi kadang-kadang dia datang ke depan rumah. Bilang sama beliau rumah yang warnanya sekian. Ya sudah. Ini Rasulullah sudah kasih. Sekarang kita terima. Sekarang kita faham. Oh ini teknologi ya zaman sekarang. Itu dari Allah Ta'ala. Lebih. Tidak perlu alat, tidak perlu telepon, tidak perlu. Ya Rasulullah bilang sama beliau. Si perempuan itu warnanya, warna pakaiannya, caranya, tingginya ya. Kamu pergi ke sana lihat perempuan, suruh atau ambil buku atau surat dari beliau, dari perempuan tersebut. Sayyidina Ali datang, ayo, di mana buku? Dia bilang enggak ada. Ya, dia ingkar, enggak ada. Ya, itu sahabat yang sebelah yang sama Sayyidina Umar, ya percaya. Juga adat Arab ya enggak, tidak ada yang ganggu perempuan seperti itu. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Ini karena adatnya, karena sifatnya. Ya kita lihat video-video orang Arab kalau ada yang ganggu perempuan ya
Ada berapa orang yang sampai dia jadi korban karena perempuan tersebut. Dia tidak kenal. Tapi dia lihat ada yang ganggu perempuannya, dia datang bantu. Eh, ini sifatnya, sifat mereka di sana. Sampai sekarang masih ada itu. Waktu dia bilang enggak, ya orangnya itu bilang, wahai Ali ya enggak. Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ahli iman. Bilang di mana bukunya? Dia bilang enggak ada ya. Bilang kalau kamu tidak mau kasih buku dengan cara yang baik, nanti saya buka baju sendiri. Enggak ya, karena dia tahu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tujuannya kenapa? Karena dia tahu Rasulullah tidak mungkin kasih kata atau bohong atau dusta. Tidak mungkin. Bukunya ada. Dalam bahasa Arab, la tukhrijinna al-kitab aw la nanzi'anna thiyab. Kamu keluarin buku, ya buku atau kertas, atau kita lepas baju. Dia bilang, enggak, ya perbalin ke arah kanan. Dia perbalin, keluarin dari bawah rambutnya. Langsung. Sayyidina Ali bawa, tidak buka. Ini Rasulullah. Ahli amanah. Kita harus belajar ahli amanah. Bagaimana cara amannya? Amanahnya ya pergi ke sana, bawa ke Rasulullah baca. Rasulullah manggil, wahai Hatib, kenapa melakukan seperti itu? Ini salah, ini khianat. Terus, dia bilang, wahai Rasulullah, karena semuanya ini sahabat, punya keluarga di sana. Saya bukan orang Quraisy. Maksudnya apa? Kalau kita berang, pasti mereka bisa membela keluarganya, saudaranya di Makkah. Ya, maksudnya orang yang sahabat yang sama Nabi, kalau masuk Makkah, bisa membela keluarganya di sana. Kalau ada yang mau ganggu waktu berang. Saya mau biar mereka jaga keluarga saya di sana karena saya bukan orang Quraisy. Alasannya benar. Allah Ta'ala maha tahu alasannya benar. Rasulullah sudah faham ini alasannya benar. Sudah diam. Tapi Sayyidina Umar bilang, wahai Rasulullah, ini sudah jadi munafik. Kenapa keluarin rahasia kita? Ayo kasih izin saya membunuh orang tersebut. Ini Hatib. Rasulullah bilang sama Umar, wahai Umar, kamu tidak tahu. Allah Ta'ala bilang sama ahli Badr yang ikut perang Badr, melakukan apapun aku sudah ampuni dosa. Amma tadri anna Allah tala'a ala ahli Badrin wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Salahnya ini khianat. Betul, tapi Allah Ta'ala sudah ampuni dosa ini dari waktu Badr. Ya, salah, tetap salah. Tapi Allah Ta'ala sudah bilang sama mereka, aku sudah ampuni dosa-dosamu sebelum kamu melakukan. Ya kenapa? Karena mereka ikut perang Badr. Jadi perang Badr itu bukan masalah perang. Bukan masalahnya ya Nabi membunuh 70 orang atau bawa 70 orang tawanan atau tawan itu. Masalahnya bukan itu. Masalah pisah di antara hak dan batil. Setelah perang Badr mereka faham, wah ini Nabi Muhammad ya. Banyak yang ikut agama Islam, banyak yang faham agama Islam. Mulai menyabar Muhammad bawa agama baru, berang sama Quraisy ya, itu ya. Jadi wa ma anzalna yaumal furqan yaumal taqal jam'an wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masuk Al-Madinah. Waktu masuk Al-Madinah. Tanya, ya kenapa mereka puasa? Mereka bilang apa? Itu di hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dan Musa sama Bani Israel dari Fir'aun. Di hari Ashura. Rasulullah bersabda apa bilang? Nahnu haqqu Musa. Kita yang paling hak di Musa. Harus ikut Musa lebih dari kau. Karena agama kita yang benar. Saya Rasul juga lebih hak. Ya, mereka bilang kita puasa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena selamat. Karena mereka selamat. Ini perang Badr kita jadikan seperti ini. Harus kita cerita tentang Badr. Harus kita tahu orangnya. Harus kita sampai di beberapa pondok. Di Tarim Hadramut. Di ahli tasawuf semuanya. Di perang Badr mereka jadikan seperti hari raya. Bukan hari raya yang resmi, maksudnya mereka kasih cerita Badr, kasih cara berangnya, kasih cerita-cerita mereka di dalam perang Badr itu.
sampai mereka bikin seperti Al-Jazariyah. Ada matan namanya Al-Badriyah. Ada di buku atau di aplikasi Ba'alawi. Al-Badriyah. Al-Badriyah itu maksudnya cerita ahli Badr di dalam bait syair. Dalilnya dari mana? Dalilnya seperti tadi, Sayyidina Musa atau Bani Israel bersyukur karena Allah Ta'ala menyelamatkan. Kita juga. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Quraisy di hari tersebut. Ya kita jadikan ahli Badr atau hari Badr atau tanggal 17 Ramadan itu hari yang mulia. Ada yang bilang di sebelum Lailatul Qadar juga. Sebelum Lailatul Qadar jadi di 10 terakhir dia di sebelumnya itu Lailatul Qadar ada yang bilang di awal bulan, di tengah bulan. Tapi aturannya sama. Yang bilang itu ganjil atau genap itu 1, 3. Namanya apa itu? Ganjil. Ganjil itu. Ganjil tapi dari setiap hari di bulan Ramadan. Dari 30 hari. Kita bilang 1, 3, terus naik 11, naik lagi 13, terus 20, ya sama. Itu ganjil di bulan Ramadan. Sampai ketemu di 17 di waktu bulan Badr atau di waktu bulan Badr itu ketemu Lailatul Qadar di tanggal 17 juga. Tapi kapan? Sebelum Rasulullah SAW itu mau keluarin atau dalam satu hari dia mau keluar kasih tahu kepada sahabatnya kapan Lailatul Qadar, mereka lagi berantem. Allah Ta'ala sudah angkat dari hati Nabi Muhammad atau Nabi jadi lupa di hari apa, tapi dia masih ingat di ganjil dari 10 terakhir. لا إله إلا الله جعلنا الله وإياكم من أهل التوفيق رزقنا وإياكم الإخلاص في الأعمال والأقوال ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام. Jadi dari kajian hari ini kita memuliakan 17 karena nuzulul Quran awalnya. Itu di seluruh buku hadis mereka bilang awal turun Al-Quran di 17. Juga inna anzalnahu fi lailatul qadr itu yang kita kemarin jelasin di buku Ulumul Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Itu di 17 Ramadan. Sebelum jadi Lailatul Qadr seperti sekarang. Kita baca di surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ya, ada yang bilang di ahli tafsir ya kan, ada yang bilang seperti tadi bilang 17 itu masih masuk di bulan Ramadan atau masuk di Lailatul Qadri waktu sebelum jadi di 10 yang terakhir. Dari hal ini atau dari cerita ini kita harus seperti 17 hari ini kita kasih sesuatu yang beda sama yang kemarin-kemarin. Ya, zikir, banyak zikir. Saya alhamdulillah sudah puasa, saya baca. Ya, masih ada sisa waktu mau tambah lagi ya, boleh. Silakan. Ya, kenapa? Karena hari yang mulia di dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita melakukan sesuatu tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Nabi Muhammad dapat kemenangan dari Allah Ta'ala di hari tersebut, ya mungkin ada pahala atau ada kebaikan yang khusus. Razaqana Allah wa iyyakum al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa waffaqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda dzal jalali wal ikram. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.